Nah, bagaimana kondisi Muslim di Myanmar, Rohingya, di mana yang memerangi adalah kaum kafir, sedangkan pemerintah atau penguasa cenderung pro kepada penyerang atau kaum kafir. Terkait dengan bab ini harus menanti dan menunggu fatwa dari kalangan para ulama. Apakah sudah ada yang namanya bendera jihad ataukah tidak? Apakah dijalankan ataukah tidak? Itu semua harus kembali kepada para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ketika tidak ada kemampuan untuk berjihad, maka bersabar dan memperbaiki diri. Amal apa saja yang harus mendapat izin orang tua? Semua amal yang fardu kifayah, semua amal yang hukumnya sunnah, semua amal yang sifatnya mubah harus izin orang tua. Yang tanpa izin kalau fardu ain. Kalau fardu ain. Atau kalau orang tua memerintahkan perkara kemaksiatan, keharaman dan dosa. Ya, sudah banyak para kelas itu. Itu kalau memang orang tua nggak mengizinkan. Misal kita mau melaksanakan sholat sunnah, gitu ya, sholat sunnah. Panggil sama orang tua, mau, gitu. Sini mau, tuh lagi sholat sunnah ya. Mau cepet tuh, ini bapakmu perlu sesuatu mau cepet tuh. Teruskan atau kebatalkan? Teruskan atau kebatalkan? Dibatalkan sholat sunnahnya, langsung memenuhi panggilan orang tua. Iya pak, nih tolong belikan baut. Belikan baut ditukut berapa? Nah mas, itu perkara wajib ain bagi anda. Beli baut, pahalanya besar dikarenakan mentaati orang tua, lebih besar daripada sholat sunnah tadi. Ini fardu ain, yang ini sunnah. Apakah poligami harus dapat izin orang tua? Masya Allah. Jika orang tua tidak mengizinkan poligami, apakah larangan tersebut batal untuk orang tua? Apakah larangan tersebut menjadi batal gitu ya? Ketika orang tua sudah meninggal dunia. Kalau orang tua sudah mati ya selesai urus saja ya. Gitu. Nah, poligami itu hukumnya macam-macam. Ada yang hukumnya fardu, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, bahkan ada yang haram. Tergantung kondisi masing-masingnya. Sebagaimana hukum pernikahan kali pertama. Ada orang yang wajib nikah, ada orang yang sunnah menikah, ada orang yang mubah menikah. Ya tergantung kondisi masing-masing. Kalau sudah sampai tingkatan wajib poligami, ya harus poligami, walaupun orang tuanya tidak mengizinkan. Kenapa? Ya kalau nggak segera poligami, bisa banyak dosa dan maksiatnya itu. Ada kelas itu. Tergantung masing-masing. Tapi kalau kemudian masih sunnah saja, atau masih ya seharusnya saja, atau masih kepingin saja, pada kelas itu, ya lebih bagus kalau anda kemudian menghormati dan berbakti pada kedua orang tua, tidak poligami karena alasan bakti kepada orang tua. Karena alasan bakti kepada orang tua. Gitu ya. Masya Allah, barakallah. Mohon dijelaskan mengenai penguasa. Kalau dahulu yang dimaksud penguasa Islam kan khilafah. Benar-benar menerapkan hukum Islam. Sedangkan sekarang bentuk khilafah belum atau tidak ada. Sebatas mana ketaatan kita pada penguasa yang bentuk pemerintahan demokrasi bukan negara khilafah. Pertanyaan yang sangat bagus. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Aqidah Safariniyah. Beliau menjelaskan yang namanya imam, sultan, amir, amirul mukminin, khalifah, itu ialah penguasa sebuah negeri. Rais al-balad. Baik itu penguasa semua negeri atau penguasa masing-masing negeri. Entah disebut dengan imam atau sultan atau
rais jumhuriyah, presiden atau perdana menteri atau raja atau apapun namanya, itu dikatakan sebagai imam dan sebagai penguasa. Barakallah. Jadi paham ya? Terkait dengan masalah ini, yang dipandang dalam Islam bukan undang-undangnya. Yang dipandang adalah status penguasanya, muslim atau tidak. Yang kedua, yang dipandang adalah penduduknya. Siapa yang mayoritas? Kalau mayoritasnya muslim, dikatakan negara Islam. Yang ketiga yang dipandang adalah syiar Islamnya. Kalau syiar Islam nampak secara meluas, dengan tanpa ada halangan, dengan tanpa ada tekanan, maka dikatakan negara Islam. Walaupun menggunakan sistem demokrasi, undang-undang Pancasila, UUD 45 dan segala macamnya, kalau penguasanya muslim, mayoritasnya muslimin, syiarnya nampak dengan tegas dan jelas, maka dikatakan sebagai wilayah Islam, dan penguasanya dikatakan sebagai khalifah atau amir atau amirul mukminin atau sultan atau presiden atau apapun yang Anda kehendaki. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita, dan itu merupakan kesepakatan ulama setelah itu, setelah selesainya dinasti Daulah Abbasiyah. Barakallahu. Mereka bersepakat masing-masing negara itu dengan penguasanya sendiri-sendiri, dan penguasa masing-masing negara itu dikatakan sebagai seorang khalifah. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Sehingga untuk Indonesia Raya ini jelas penguasanya muslim, mayoritasnya muslimin, syiarnya nampak dalam dan gamblang. Ridho nggak ridho, mau tidak mau, senang nggak senang, ini negara Islam, merupakan daulah Islamiyah Indonesia. Penguasanya muslim, dan yang harus taati. Barakallahu. Itu salah hukum syar'inya. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seandainya kita dilarang oleh penguasa untuk berdakwah, sedangkan sudah ada dai yang melakukan dakwah, tapi dai tersebut melakukan dakwah dengan pemahamannya tidak syar'i, apakah dalam kondisi tersebut kita masih harus taat pada penguasa? Tidak. Tidak. Kenapa? Dikarenakan orang tersebut wujuduhu ka'adali, ada tidak adanya sama saja. Dikarenakan dia berdakwah bukan kepada dakwah yang benar, tapi kepada dakwah yang menyimpang, maka wajib bagi seseorang yang memiliki ilmu untuk tampil mendakwakan al-haq di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, tetap hukumnya fardhu ain atas dia untuk berdakwah, tidak mentaati penguasa dalam bab ini. Yang diterangkan tadi, ada orang lain yang telah berdakwah, itu maknanya dakwah yang benar. Barakallahu. Nah, apakah kunut pada salat subuh merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Syafi'iyah dan pendapatnya beliau, tetapi ditentang oleh para ulama yang lain? Yang rajih barakallahu fikum, tidak ada kunut subuh secara khusus dikarenakan riwayatnya dhaifah, lemah. Barakallahu fikum. Nah, kita bekerja sebagai antar jemput anak sekolah. Bapak dari anak tersebut bekerja di Pegadaian. Bagaimana hukum gaji yang kita terima? Artinya antum ini pekerja umum atau pekerja khusus rumahan? Punya sekolahan atau punya rumahan? Jadi dia sopir pribadi gitu kan? Ya. Loh, kalau umum beda, kalau pribadi beda. Kalau Anda antar jemput secara umum, semua orang kamu jemput. Ya kalau masalah hubungannya apa pekerjaan orang tuane? Yang penting pekerjaan ada perkara yang bagus. Yang penting tidak antar jemput gereja gitu. Dan misalnya tempat-tempat yang kamu mungkinkan untuk antar. Jadi paham ya? Tapi kalau supir pribadi, nah itu pembahasannya lain lagi. Kalau pribadi itu kan bukan pembahasan antar jemput anak sekolah tadi itu.
ala kulli hal-hal yang sifatnya masih tidak jelas, syubhat dan segala macam, ahsan ditinggalkan, dicari pekerjaan yang lain yang lebih tenang, insyaallah taala. Barakallahu. Dinul Islam akan senantiasa jaya hingga berlalu 12 khalifah. Riwayat Muslim dari hadits Jabir bin Samurah. Sudah ada berapakah khalifah sampai abad ini? Jazakumullah khair. Sudah habis semua kecuali satu, yaitu Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di akhir zaman nanti. Barakallahu. Itu pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain mengatakan sudah selesai semua 12-nya. Adapun Al-Mahdi Al-Muntazar itu khusus pembahasannya. Barakallahu. Dan itu bukan 12 khalifahnya Syiah loh ya. Itu bukan, itu diangan-angan. Mereka juga memiliki Imam Mahdi. Imam Mahdi yang lagi bersemayam, lagi bersemedi di sebuah gua, namanya Gua Sirdab. Itu merupakan dongeng dustanya orang Syiah. Barakallahu. Masya Allah, tabarakallah. Tentang izin talabul ilmi. Apabila orang tua kita mampu, tapi nggak diizinkan untuk talabul ilmi, malah disuruh kuliah, tetap talabul ilmi atau tidak? Nah, kalau ilmu yang antum pelajari, ilmu yang fardhu ain, yang pertama. Yang kedua, orang tua Anda mampu, masih bisa mandiri, tidak membutuhkan bantuan Anda, maka yang didahulukan adalah talabul ilmi yang fardhu ain, tidak perlu izin orang tua. Itu fatwa dari para ulama dahulu dan sekarang ini. Barakallahu. Apabila kita ingin mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah, sementara pemerintah kita tidak mengizinkan, lalu adakah amalan yang mengantarkan kita bila kita kerjakan pahalanya menyamai pahala berjihad? Karena saya kepingin sekali berjihad. Masya Allah. Itu sudah cukup. Niat yang sangat kuat untuk mati fi sabilillah, kita akan sebagai niat yang bagus dan cukup untuk mengantarkan seseorang pada manzilatus syuhada, di kedudukan dan posisinya orang yang bersyahid. Barakallahu. Itu dengan nas hadis. Barakallahu. Tapi niatan kepingin mati syahid itu bukan semata-mata niatan ya, tapi diwujudkan dengan amaliyah. Betul-betul dia berjuang untuk membela agama Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan setulus-tulusnya, dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, dengan waktunya, dengan semua yang dia miliki untuk meninggikan agama Allah di muka bumi ini. Walaupun dia mati di atas ranjang, dapat pahalanya insyaallah. Ada beramal yang bisa menyamai pahala jihad, di antaranya ialah amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Sunnah hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fadilah amal pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu pahala yang sangat besar, bahkan lebih mengungguli orang yang berjihad, kecuali orang yang keluar berjihad dengan hartanya, dengan semua yang dia miliki dan tidak kembali lagi. Ya, jihad dengan jiwa raganya, dengan hartanya tidak balik, hartanya habis, nyawanya melayang, ini yang paling utama. Tapi selagi tidak ada amal seperti itu, maka amalan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu amal yang sangat besar yang mengungguli pahala jihad fisabilillah. Untuk kaum wanita
Di antara amal yang sama dengan jihad adalah berhaji. Kata Rasul, jihadukunnal hajj, jihadnya kalian wahai wanita adalah berhaji. Amal yang lain yang juga termasuk jihad ialah birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kata Rasul, fafihima fajahid, pada orang tua kamu berjihadlah. Ini bersungguh-sungguh berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Antum kalau betul-betul sungguh-sungguh ya Pak, setengah mati deh. Apalagi orang tua yang sudah sepuh, itu mengorbankan semuanya, itu mengorbankan harta, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, tenaga dan segala macam untuk ngurusi orang tua. Yang betul-betul bakti ya. Barakallahu fikum. Orang tuanya sudah sepuh. Bapak wis sepuh numpak sepeda ontel terus gini ya. Boyoke cekot-cekot mbok ya sepeda motor Nah. Korban harta, keluar duit, beli sama motor. Insyaallah ya. Wah, enak boyoknya sudah mulai enteng gitu. Lama lagi. Ini kalau sudah motor terus masuk angin masuk angin ini mestinya yang ada tutupnya gitu, jadi nggak bisa masuk angin. Hujan dan kehujanan, jalan terus, panas dan kepanasan, ada yang cas AC-nya dan segala macamnya. Keluar sih, nibah beli mobil. Korban apa itu? Harta. Belum lagi terkait dengan urusan yang lainnya, apalagi sudah sakit dan segala macam. Luar biasa ya Pak. Itu betul-betul jihad, betul-betul jihad. Sehingga lebih, saya katakan lebih mengorbankan jiwa, lebih mengorbankan perasaan, ngurusi orang tua dibandingkan jihad dengan orang kafir. Kafir kan tinggal perang mati selesai gitu ya. Ini mengorbankan semuanya, perasaan kamu, ya kata ngurusi orang tua kan banyak halangan. Ngurusi orang tua, bojone ngamuk-ngamuk. Ngurusi orang tua, singin juga ngamuk-ngamuk. Segala macam. Itu betul jihad. Itu untuk laki dan perempuan. Fafihima fajahid. Barakallahu fikum. Dan termasuk jihad ialah semua amalan-amalan yang dilakukan dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Dakwah ilallah itu jihad. Amar ma'ruf nahi munkar itu jihad. Membantah ashabul ahwa'i wal bidah, mengcounter pemahaman-pemahaman mereka, menghadapi mereka dengan hujjah, itu afdal jihad. Jihad yang paling afdal barakallahu. Dan yang paling afdal lagi berjihad melawan hawa nafsu. Barakallahu. Silakan apa yang sekali Fanatina Asad mulai seperti itu. Sudah ada? Masuk. Yakin? Sudah masuk. Khairan insyaallah ya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, betul-betul memiliki koordinasi yang baik dengan penguasanya, dan hal-hal yang disebutkan di atas dikoordinasikan dengan pihak penguasa dan minta izin pada pihak penguasa. Dan insya Allah pada pembahasan berikutnya yang kita angkat terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.